Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengajian ada mudzakarah, silakan para sahabat-sahabatku yang ingin bertanya, silakan. Kalau sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saiful, alamat Simpang Kolam. Mau bertanya Pak Kiai, karena tadi judulnya Allah katanya di atas langit. Jadi yang intinya saya tanyakan dulu masalah Allah tadi. Yang pertama, karena di situ Allah arsi bitawa. Yang pertama. Yang kedua, wahwa ma'akum fa'inama kuntum. Dan yang ketiga, fa'inama tuwalu pasama wajukrullah, di mana hadap kamu disitulah wajah Allah. Dan yang keempat, lau majudun indallah, tiada wujud selain wujudnya Allah. Yang terakhir, yang jalikal kutabula ghaiba fi hudal lil muttaqin, yang katanya masalah yang ghaib adalah urusanku. Itulah yang saya tanya Pak Kiai, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang pertama apa? Allah bersemayam di aras atau di langit atau di Lauh Mahfuz. Jadi yang dimaksud langit, aras, Lauh Mahfuz itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah tempat bersemayamnya Allah. Jadi Allah sesungguhnya tak bertempat, tapi Allah ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Maknanya apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, bila tanpa hidup, ya tak akan ada yang kita lihat dan yang kita dengar. Itulah bukti bahwa Allah itu hidup yang menghidupi manusia. Apa bukti ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Berarti hidup inilah Allah. Bila kita merasa hidup ini hidup kita, berarti kita selama ini jadi Allah. Kita ingkar pada Allah bahwa hidup ini Allah. Kita mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini, dan kita mencabut rohnya Tuhan menjadi roh diri kita. Berarti Allahnya mati, kita yang hidup. Jadi Allah itu ada di arsil azim, ada di langit. Ya, hidup inilah Lauh Mahfuz itu, hidup inilah langit itu, hidup inilah aras itu, dan semuanya sudah dicatat di dalam kehidupan ini. Sejak Anda dari tanah sampai sekarang sudah ada takdir, kodok dan qadar Allah. Bukan qadar, bukan kodok dan irodah Anda, bukan takdir Anda, tapi takdir Tuhan. Karena kita mengakui bahwa hidup ini hidupku manusia, akhirnya takdir kita selama ini selalu buruk. Tidak ada yang damai. Kita dipanasi terus. Kenapa? Karena yang merasa berbuat benar dan salah kita, yang taat maksiat kita. Jadi sebenarnya kalau manusia akan ketemu dengan
Kodok dan kodarnya Allah, manusianya harus kiamat dulu, mati dulu, baru ketemu kodok dan kodarnya Allah. Bila belum mati dulu, belum ketemu kiamatnya, maka tak akan pernah bertemu dengan kodok dan kodarnya Allah, kecuali kodok dan kodarnya iblis dan setan. Itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, dimanapun kau berada, disitulah aku. Nah, inilah bukti bahwa Allah itu bukan ada di langit sono. Berarti kalau Allah ada di langit sana, ayat ini gugur, tidak berlaku. Berarti Al-Quran itu salah semua, dongeng-dongeng saja. Inilah buktinya bahwa aras, bahwa langit, bahwa loh mahfud, bahwa sidratul muntaha ya uribe Allah. Jadi dimanapun kamu berada, disitulah aku. Itulah yang dimaksud Allah di mana-mana dan Allah tidak kemana-mana. Ayatnya ada semua. Ini bukan karangan saya sendiri. Al-Quran yang bilang, Allah sendiri yang bilang. Pertanyaan yang ketiga, apa nama tulu bersama wajibullah di mana ada kamu di mana ada kamu di situ. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah wajahullah. Maknanya kemanapun kau pandang matamu, kemanapun kau pendengaran telingamu mendengarkan, ya disitulah Allah. Dimanapun bolak-baliknya hatimu, ya disitulah Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada semua itu. Apa buktinya? Kemanapun kau memandang, disitulah aku. Kita selama ini tertawan, kita selama ini tergelincir, roh-roh kita gentayangan di wujud-wujud yang kita lihat, sehingga kita tidak bisa pulang ke rahmatullah. Itulah yang dimaksud arwah gentayangan. Arwah kita, roh kita gentayangan di uang, roh kita gentayangan di cita-cita, roh kita gentayangan di ilmu kita, roh kita gentayangan di mobil, di motor, di rumah, di perusahaan, di pangkat, di jabatan kita. Sehingga kita selama ini selalu dan selalu tersesat dari Allah. Kenapa? Roh kita gentayangan tidak mau pulang, tidak mau disucikan. Jadi disucikan dengan apa roh kita? Sucikan kembali, kembalikan dengan rela dan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih cara agar jiwa kita tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, roji'un kalah apa-apa yang bukan milikmu. Dulu Anda sebelum ada di dunia ini, apa yang Anda miliki? Hidup tidak punya, raga tidak punya, apalagi sholat, ibadah, dan lainnya. Itulah yang membuat hati kita tenang, memulangkan semua hanya milik Allah. Fadkhuli fi ibadi. Itulah cara mengabdi, itulah sholat, itulah puasa, itulah zakat, itulah haji, dan itulah syahadat. Wadkhuli jannati. Bila kita sudah masuk di dalam hamba-hamba Allah, silakan, ya itulah surganya Allah. Hati kita sudah kaya raya, tidak ingin apa-apa. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang kita inginkan daripada kita sendiri. Itulah kaya raya. Coba Anda jadi orang kaya, Anda akan tambah miskin. Diblebet hati Anda dengan urusan-urusan dunia. Pegang uang ini, beli itu, uang itu, beli itu. Kenapa? Harta dunia ya tetap tinggal di dunia. Dunia untuk dunia.
Jadi kalau kita masih cinta dunia, ya siap-siap dibakar oleh apa yang kita cintai. Bisa dipahami? Nah, itulah agar hati kita selalu kemanapun kau hadapkan wajahmu, itulah wajah urip. Gelas sebenarnya bukan gelas, urip. Nah, kue sebenarnya seluruh nama-nama biliunan nama yang kita saksikan itu yang wujud itu sebenarnya tidak wujud tanpa uripe Allah. Itulah yang paling wujud. Tanpa wujud uripe Allah maka takkan terwujud badan kita. Karena semua yang wujud-wujud itu karena badan kita. Badan kita inilah Ka'bahnya, diputari, ditawafi oleh alam semesta. Karena hati kita masih keras, lebih kerasnya batu, akhirnya Ka'bahnya, Baitullahnya ada satir hitamnya. Itulah hawa nafsu. Jadi meskipun tawaf tapi hijabnya masih hitam, berarti tawafnya bukan kepada Allah tapi kepada dunia. Coba Anda hayati sendiri. Anda selama ini ibadah, sholat, puasa, tahajudan, sholawatan, haji. Demi apa itu? Kan nawafi dunia. Demi berhasilnya aku dalam mencari dunia agar tambah kaya, tambah berkah duniaku. Bukan Allah yang dituju. Kenapa? Karena tawafnya kepada setan. Makanya lambangnya Ka'bah itu ada kain hitamnya. Itu yang meliputi manusianya. Hingga yang tawaf macam-macam kepalanya. Ada yang kepala kambing, ada yang kepala kerbau, ada yang kepala buaya. Kenapa? Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia derajatnya lebih rendah daripada binatang. Berarti wajahnya macam-macam binatang. Karena binatang itulah saya sejatinya. Kita semua sejatinya. Bila Allahnya masih gaib. Selamanya bila Allah gaib di atas sana, berarti kita dengan sengaja memenjara Allah.